Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang jurusan multimedia. 1. Menjelaskan pengetahuan multimedia dan industri percetakan. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, video, dan alat bantu tool, dan koneksi link sehingga penggunaan dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Industri percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas, menggunakan sebuah mesin cetak seperti koran, buku, brosur, flyer, dan majalah. 2. Menjelaskan pengetahuan proses pracetak. Proses pracetak adalah sebuah tahapan proses yang dibutuhkan mulai dari persiapan area cetak, teks, gambar, grafis, sampai ke proses produksi untuk menuju kepada semua materi yang siap untuk proses cetak yang dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer. 3. Menjelaskan pengetahuan teknik multimedia dan persyaratannya. Pengertian teknik multimedia adalah merupakan rekayasa kompetensi yang dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja sistem multimedia dengan menggunakan teknik pemrosesan multimedia yang optimal. 4. Mengetahui dasar teori warna. Teori warna juga diciptakan oleh Edward Hertz pada tahun 1878 dan Orden Roth pada tahun 1879 yang berdoman pada warna dasar merah, hijau, dan biru. Edward Hertz dikenal sebagai seorang ahli psikologi yang banyak mengkaji warna dari sudut persepsi manusia, sedangkan Orden Roth adalah seorang ahli fisika yang mengkaji warna dari aspek fisika. Teori warna yang dikemukakan oleh Bertwater menyebutkan bahwa warna dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu warna primer atau warna utama yang terdiri dari warna merah, biru, dan kuning. Warna sekunder atau warna campuran dari warna primer secara seimbang yang terdiri dari warna hijau, kuning dicampur biru, ungu, merah dicampur biru, dan orange. Merah dicampur kuning. Warna tersier adalah warna hasil campuran warna sekunder secara seimbang. 5. Mengetahui dasar biaya produksi. Pada dasarnya, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead, pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga unsur biaya tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 6. Mengidentifikasi komponen elektronika multimedia. Komponen elektronika multimedia adalah audio, suara, dan video. 7. Mengeksplorasi ruang lingkup multimedia. 1. Membuat desain untuk media cetak. 2. Pembuatan desain untuk website. 3. Membuat film. 4. Membuat animasi film. 5. Membuat game.
8. Menilai fungsi dan kegunaan sistem operasi multimedia. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur pemrograman software agar terhubung perangkat keras. 9. Mengidentifikasi garis besar peran multimedia. Peran multimedia juga dapat membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dan menerima informasi analog satu arah, karena informasi akan disajikan lebih menarik secara visual dan sehingga penggunaan akan lebih tertarik. 10. Mengidentifikasi peralatan, memahami konfigurasi, dan menguji peralatan yang telah dipasang. Menentukan hardware dan software yang diarsitektur multimedia secara umum. Perangkat multimedia dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware yang diperluaskan untuk komputer multimedia tergantung kepada pilihan pribadi, anggaran biaya, jenis material, dan isi dari proyek multimedia. A. Perangkat keras multimedia. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk multimedia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu perangkat konektor, input, output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. B. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing sistem berupa program-program untuk mengontrol pekerjaan sistem komputer. Multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. 11. Menjelaskan pekerjaan dengan gambar digital. Salah satunya adalah desain grafis. Penjelasan pekerjaan seperti ini melibatkan perangkat lunak untuk memudahkan pengolahan gambar, contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lainnya. 12. Menjelaskan software grafis multimedia 2D. Software animasi 2D adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional. Flat animation umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu. Beberapa dapat mengimpor suara. 13. Menjelaskan model warna dan tempat warna. 1. RGB color. Sesuai dengan singkatannya, RGB yaitu red, merah, green, hijau, blue, biru, merupakan warna dasar dari model warna ini. 3. CMYK color. Dalam model warna, CMYK yang menjadi warna dasar adalah cyan, magenta, dan kuning. 3. Lab color. Model warna lab merupakan model 3 dimensi. Warna ini didasarkan pada persepsi warna manusia, arti dari lab sendiri. 14. Mengidentifikasi stok warna produksi dan penawaran tangan adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna warna putih yang merupakan pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdiri di permukaan benda. 15. Menjelaskan sel-sel warna. Reseptor warna atau sering juga disebut sel kerucut, bahasa Inggris cone,
Color adalah sel penerima sinar di dalam retina mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Sebagai lawannya, sel batang akan bekerja dengan baik pada cahaya yang redup. 16. Menilai kualitas kamera. 1. Bukaan diagram, semakin besar semakin bagus. Cepat. 2. Rentang fokus semakin lebar semakin bagus. Dan unsur full. 3. Banyak fitur stabilizer motor mikro. 4. Elemen optik tambahan lensa ED counting khusus. 5. Material lensa plastik, logam, wet hair, stainless atau tidak. 6. Bagian kinerja auto fokus, akuransi, kecepatan, dan kehalusan. 7. Bagaimana rasanya saat lensa di zoom, diputar. 17. Menjelaskan pekerjaan dengan gambar digital. Salah satunya adalah desain grafis. Penjelasan pekerjaan seperti ini melibatkan perangkat lunak untuk memudahkan pengolahan gambar, contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lainnya. 18. Menjelaskan software grafis multimedia 2D. Software animasi 2D adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional. Flash animation mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. 19. Menerangkan desain grafis multimedia 2D adalah suatu bentuk komunikasi visual. 20. Menjelaskan karya seni digital 2D. Seni rupa 2D adalah suatu karya seni rupa yang hanya dapat dilihat, dinikmati, dan hanya mempunyai dua sisi, yaitu panjang dan lebar. 21. Mengidentifikasi kamera digital. Kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital memori. 22. Mengidentifikasi foto digital ke dalam rangkaian multimedia adalah fotografi merupakan kegiatan dalam mendokumentasikan objek atau keadaan menjadi sebuah karya digital yang dibentuk visual, yang mana bentuk tersebut merupakan bagian dari konsep multimedia saat ini. Audiovisual fotografi berasal dari bahasa kata Yunani yaitu Photoshop, cahaya, dan grafo, melukis, menulis. Asal mula foto berasal dari penerimaan pantulan cahaya oleh benda-benda ataupun objek di sekitar kita yang kemudian diterima oleh sensor cahaya yang ada pada suatu kamera.